Baik, selamat datang, salam sejahtera. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hadian Ulia Rahman dengan NIM 240301021021059 dari kelas AK405, Prodi atau jurusan Akuntansi PJJ S1. Dan video ini saya akan mempresentasikan hasil hasil UAS e-commerce bisnis yang telah saya susun. Ke intinya, yaitu model e-commerce yang saya pilih yaitu Blibli. E-commerce asal di mana Blibli merupakan salah satu e-commerce asal Indonesia yang beroperasi di bawah PT Global Digital Niaga Tbk, di mana Blibli berkantor pusat operasional di Jakarta. Sedangkan untuk kantor pusatnya tidak di Jakarta, melainkan di Kabupaten Kudus untuk kantor pusat legalnya, di mana e-commerce Blibli itu resmi diluncurkan atau dihadirkan di Indonesia pada tanggal 25 Juli tahun 2011, di mana Blibli merupakan salah satu e-commerce yang termasuk model bisnis B2C. Seperti yang kita ketahui bahwa Blibli ini merupakan salah satu e-commerce yang cukup terkenal. Selain dari e-commerce yang cukup bervariatif di Indonesia, itu seperti Shopee, Tokopedia, terus mungkin ada yang pernah terkenal Zalora, atau Lazada, dan lain-lainnya. Nah, ini Blibli merupakan salah satu e-commerce yang sama, yang sejenis dengan e-commerce yang tadi, di mana model bisnisnya itu B2C, akhir. Artinya, eh, perusahaan itu menjual produknya kepada kepada pelanggan. Dalam hal ini bisa perusahaan menjual ke konsumen akhir melalui via online. Lalu untuk strategi pemasaran digitalnya, Blibli menggunakan berbagai strategi, antara lain yang pertama melalui medsos seperti Instagram, Facebook, TikTok. Kemudian kata gue, mungkin kalau yang sering menggunakan Instagram, kalau kita mungkin scroll di feeds, scroll scroll IG, lalu mungkin atau di explore mungkin bisa muncul saja iklan ini, iklan dari Blibli. Kalau yang sering menggunakan atau yang pernah menggunakan, mungkin bisa muncul produk ya, produk yang direkomendasikan atau yang pernah kita lihat di aplikasi Blibli. Begitu juga dengan Facebook. Mungkin kalau yang pernah atau mungkin yang sering, kan sering itu bisa kalau kita scroll Facebook, scroll post Facebook, mungkin kemungkinan berjumpa dengan adanya ads Facebook gitu ya. Ads Facebook, di mana itu ke dalam hal ini Blibli bisa kelihatan gitu ads-nya terkait produk-produk yang pernah kita lihat umumnya gitu. Nah, kita lihat sebelumnya. Lalu untuk TikTok, ya kita scroll TikTok, video TikTok mungkin bisa saja muncul ads atau pemasaran dari Blibli dengan harapan si konsumen, dengan harapan konsumen bisa ini tertarik dengan ads yang diberikan, yang dimunculkan kepada pengguna sosmed. Lalu untuk memanfaatkan influencer atau pemasaran seperti Yura Yunita, mungkin yang pernah melihatnya di YouTube mungkin atau bahkan di televisi, itu Yura Yunita sebagai salah satu yang mengiklankan ini Blibli. Lalu Blibli memanfaatkan seperti Google Ads. Dengan adanya Google Ads ini, makanya bisa muncul di Facebook, Instagram, itu bisa muncul gitu. Tidak hanya itu, Blibli memanfaatkan campaign seperti tertentu yang berkaitan dengan tanggal-tanggal tertentu seperti Harbolnas, Blibli Histeria, Blibli Festival. Nah, untuk Harbolnas kan ada tanggal tertentunya ya. Itu tanggal berapa ya? Harbolnas.
Biasanya sekali setahun untuk Harbolnas itu akan melakukan memanfaatkan campaign untuk tanggal tersebut dengan harapan konsumen bisa menggunakan eh, menarik customer ya, customer atau calon customer untuk menggunakan Blibli, berbelanja melalui Blibli gitu. Dengan tawaran ya untuk Harbolnas pastinya dengan tanggal-tanggal tertentu dengan harga yang lebih murah, dengan adanya diskon yang digunakan gitu, ditawarkan. Lalu untuk beli-beli Steria, ini sama juga dengan tanggal tertentu. Mungkin untuk tahun 2024, itu di akhir-akhir tahun 2024, itu ada November atau Desember, itu untuk yang 11-11 atau tanggal 12-12, itu ada beli-beli Steria, seingat saya. Itu pastinya ada untuk ya diskon lah umumnya untuk tanggal-tanggal tertentu pasti, karena tanggalnya unik, sehingga dengan diskon yang besar diharapkan mampu untuk menarik calon pengguna, calon kos, ya calon atau pengguna untuk bisa berbelanja gitu melalui Blibli. Lalu juga tuh Blibli Festival ini yang pekan lalu, kali yang sering yang pernah menggunakan Blibli, yang pekan lalu ada ulang tahunnya Blibli yang ke-14, itu diskonnya cukup besar dan itu menarik, cukup menarik terutama saya untuk beli barang gitu, membeli produk, terutama yang perusahaan-perusahaan atau brand yang terkenal itu, karena lumayan diskonnya dan juga yang cukup besar, itu jarang sekali. Nah ini perayaan ulang tahunnya jadinya yang mungkin cukup menarik ya. Harapan customer bisa berbelanja di Blibli pada tanggal tersebut. Lalu untuk teknologi yang digunakan, yaitu aplikasi e-commerce Blibli bisa digunakan dengan diunduh melalui Play Store untuk pengguna OS Android, untuk App Store untuk pengguna OS iOS. Lalu menggunakan situs web Blibli, biasanya untuk yang web atau desktop terutama, bisa juga melalui handphone berbasis web. Lalu memanfaatkan machine learning seperti rekomendasi produk yang muncul di beberapa platform sosial media. Nah, ini yang seperti sebelumnya, strategi pemasarannya dengan adanya machine learning ini, kemungkinan besar akan muncul rekomendasi produk yang muncul di sosmed yang kita pakai. Misalnya, produk yang pernah kita lihat sebelumnya atau mungkin yang kita jadikan wishlist, itu biasanya kemungkinan besar akan muncul di sosial media, akan muncul lagi dengan harapan itu bisa menjadi customer untuk belanja produk tersebut. Lalu untuk memanfaatkan pengguna AI dengan adanya chatbot yang otomatis, ini cukup menarik mungkin, karena chatbot itu biasanya dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, kemungkinan bagian sistemnya akan mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Misalnya, apakah produk tersebut masih tersedia? Maka chatbotnya akan memberikan jawaban yang sesuai. Misalnya, jika produk tersebut masih tersedia, maka jawabannya akan seperti produk tersebut masih tersedia, maka bisa ditambahkan ke keranjang, gitu, katakan demikian. Lalu untuk sistem pembayaran dan logistik, yang tersedia berbagai macam seperti kartu kredit, kartu debit, e-wallet, transfer bank, dan pay later. Logistik yang digunakan berbagai opsi di mana tersedia pilihan antara lain pengiriman ekonomi, same day, atau instant cargo standar. Lalu untuk siaran dan pengalaman pelanggan, adanya pemberian reward dengan istilah beli-beli points, di mana mendapat beli-beli points bisa melalui transaksi yang telah kita lakukan dan melengkapi review atas transaksi tersebut. Adanya fitur chatbot dan live chat selama 24 jam, dan tampilan yang cukup bagus dan tidak ada iklan yang mengganggu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau pengucapan, ataupun dari kekurangan material dari paparan ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.